Perkenalkan, nama saya Ginarika Kurniani dari kelas 1 PIB, NIM 22411040297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS kemarin yang ilmu akhlak tasawuf. Yang pertama itu, pada era globalisasi terjadi banyak proses transformasi yang cepat di seluruh penjuru dunia. Banyak yang menjadi berkembang dan lebih maju, yang pastinya lebih canggih lagi kan. Manusia itu cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan apa yang dia inginkan. Dampak dari itu terjadinya kekeringan spiritual yang menyerang manusia dari perkotaan sampai ke pedesaan. Di sini pertanyaannya, solusi apa yang bisa ditawarkan dalam menghadapi masalah tersebut? Baik, kita sekarang hidup di era globalisasi. Yang pertama, kita harus bisa menyikapinya dengan cara kita mampu berusaha berbahasa asing atau berbahasa internasional, karena hal ini dapat dijadikan bekal ketika seseorang bergerak dalam suatu bidang. Terus yang kedua, memiliki pikiran yang luas dan terbuka, terutama untuk hal-hal yang bersifat positif dan menguntungkan baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Berusahalah untuk menerima pendapat dari orang lain, karena disitulah seseorang dapat memilih mana yang kiranya hal yang positif, menguntungkan, dan berguna. Dan ubahlah pola pikir seseorang menjadi lebih logis dan mudah diterima oleh banyak orang. Terus, yang terakhir itu seperti mengasah skill yang dikuasai dari seseorang. Karena ketika seseorang bisa mengasah skill yang tertanam di dalam diri, hal ini akan memberikan nilai tambah untuk menuju pada kesuksesan yang sangat luar biasa. Janganlah ragu untuk mengasah skill yang ada dalam diri, dan yakinilah bahwa semua itu bisa dijalani. Dan gunakanlah wadah yang ada di sekelilingnya, seperti organisasi atau komunitas yang ada di sekeliling kita. Terus yang kedua itu, masyarakat banyak yang ingin menjadi seorang pemimpin, tapi dari mereka ada yang mensalahgunakan jabatan tersebut. Mereka tidak memperhatikan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan tidak niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif tasawuf, menurut teman-teman, apa yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi begini, dalam sebuah kata pemimpin itu mengandung arti membina atau mengarahkan, yaitu memiliki sikap tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas yang telah dipimpin. Dan menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, karena tidak semua pemimpin itu memiliki karakter dan sifat yang sama. Hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin itu seperti memiliki pendirian yang teguh, di mana sesuai dengan apa niat kita menjadi pemimpin itu apa, balik lagi. Terus sesuai dengan visi misi tanpa dipengaruhi oleh orang yang ada. Selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat jujur kepada tiap para anggotanya dan bersifat terbuka baik mengenai tentang keuntungan atau kerugian. Ada juga seorang pemimpin harus bersikap adil, karena insya Allah dengan seorang pemimpin yang bersikap adil, maka dari anggotanya akan lebih menghargai dan menghormati, karena ia mampu tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, sebenarnya hasil dari sebuah kepemimpinan adalah dari tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya, seperti pemilihan umum seperti itu. Dapat dipercayai bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita untuk memilih pemimpin yang betul. Yang pertama itu, kita harus mengetahui latar belakang pemimpin tersebut, dan hal ini dapat ditanyakan oleh ahli ilmu, seperti dalam kalam Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 43, yaitu, maka bertanyalah kepada ahli ilmu
jika engkau tidak mengetahuinya. Hal ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk memilih seorang pemimpin. Selanjutnya ada juga dalam memilih seorang pemimpin dapat dilakukan dengan sholat istikharah dan bermusyawarah dengan orang-orang yang mengetahui tentang pemilihan pemimpin. Ada hadis yang mengatakan, dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan tidak akan pernah kecewa orang yang telah beristikharah dan tidak akan pernah menyesal pula orang yang suka bermusyawarah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, tarekat. Di tengah masyarakat yang modern seperti ini, tarekat masih terus eksis dan cukup banyak menarik peminat. Realitas eksistensinya tarekat di era ini tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut. Menurut teman-teman, mengapa sampai sekarang tarekat itu masih berkembang? Ya, seperti itu. Tarekat berkembang di era modern. Hal ini dimulai dari kesadaran dan pandangan seorang terhadap dunia yang sesuai dengan pemikiran atau logika. Semakin kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut dari banyaknya pemikiran bahwa dimensi religius itu telah tersingkirkan dan ditinggalkan. Pandangan seperti itu telah menciptakan tentang keraguan menyangkut tentang keberadaan Tuhan dan keyakinan pokok. Tetapi di sini dalam lingkungan dunia Islam, masyarakat Islam itu yakin bahwa tarekat dan ibadah yang dikaitkan dengan tarekat seperti wirid, ziarah, zikir, khol, manakib, dan lain-lain, manusia itu akan bisa mendekatkan diri dengan Allah SWT, dan ada kegiatan tarekat yang masih tetap, dan ada beberapa kegiatan tarekat yang masih berkembang di era modern ini, seperti berdirinya pondok-pondok pesantren modern yang masih melakukan kegiatan tarekat. Karena kita sebagai umat manusia layaknya manusia masih punya kesalahan seperti itu atau masih kurang dalam beribadah, itu harus mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari ridha Allah SWT yang mana mestinya. Hubungan relasinya, jika seorang keilmuan yang semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga derajatnya di mata Allah. Dan sejatinya sederhana, jika kalian atau kita melakukannya dengan istiqomah tanpa harus mengganggu aktivitas duniawi atau kemodernan, melakukannya diniati istiqomah, insya Allah mendapatkan ridha Allah SWT, ya wallahu a'lam ya. Tapi walaupun itu semua masya Allah a'lam, setidaknya kita sebagai umatnya yang telah diciptakan itu sudah berusaha dan niat kepadanya, seperti itu. Terus ada juga salah satu masalah yang ada di sekitar. Yang pertama itu seperti contohnya seorang tidak jujur terhadap diri sendiri. Karena hidupnya itu ingin menjadi lebih baik atau ingin dipandang baik di mata orang lain. Tapi pada dasarnya dia itu tidak bisa atau yang mana nantinya itu akan mengakibat dirinya menjadi tidak tenang dan was-was, seperti dia ada suatu acara, dia itu nggak yakin dia bisa, tapi dia itu memaksakan, dan itu kan timbul seperti nantinya dia kepikiran dan iya bisa nggak ya, kan hidupnya jadi nggak tenang gitu loh. Dan kenapa masalah itu terjadi? Karena seseorang mungkin merasa iri atau iba terhadap orang lain sehingga orang tersebut mampu melakukan kegiatan tersebut. Cara mengatasinya insya Allah jika dikaitkan dengan ilmu aspek tasawuf, bahwa hidup sederhana itu sudah cukup. Pokoknya hidup sesuai dengan apa yang kalian punya
Dan intinya hidup sesuai dengan apa yang kalian punya, sederhana sajalah, itu insya Allah tidak merepotkan orang lain dan akan jauh lebih tenang. Dan ada pepatah mengatakan, orang Jawa itu mengatakan wong manut kue uripe kepenak, ya seperti itu. Insya Allah dengan kita menjalinnya dengan ikhlas, dengan apa adanya, untuk mencari doa Allah SWT, insya Allah hidup akan menjadi lebih tenang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.